21. 21 Lempar semua. kali 3 hari, lempar semua. Satu kali aja, tak, 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 selesai. Itu pesan moralnya, pesan dari Allah, melawan setan itu perlu napas panjang. Napas panjang. Ketika Anda mengatakan diri hijrah, jangan pikir setan menyerah. Dasat sudah hijrah, kita tinggal. Tidak, dia kirim juga setan hijrah. Dikirim juga setan doktor. Dia kirim juga yang kuat. Dia kirim. Supaya seimbang. Maka ketika ada seperti itu, godaan-godaan dunia, obatnya adalah agama. Agama. Mustahil kita bisa selamat di dunia ini jauh dari agama. Nah, Ustadz, kenapa hidupku ribet? Karena kamu mau hidup sesuai maumu. Hidup ini akan gampang ketika Anda hidup sesuai dengan maunya Allah. Siapa yang punya dunia? Allah. Supaya hidupmu tidak ribet, ikuti aturan Allah. Pasti tidak ribet. Saya mau punya mobil, kecil buat Allah kasih kamu mobil. Lalu kenapa kau tidak dapat mobil? Karena kamu mencari mobil sesuai maumu. Coba kalau sesuai maunya Allah, gampang. Coba, saya kasih ilustrasi sederhana. Ketika udah di jalan sesuai maunya, pasti macet. Ya. Tapi supaya kau tidak macet hidupmu di jalan, jalurmu, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Pasti kau tidak akan macet. Nah, begitu juga hidup ini. Di dunia ini, kecil buat Allah kasih yang kita mau. Saya mau punya suami yang baik, Ustaz. Kecil buat Allah. Allah cuma minta ikuti mauku. Bagaimana cara ikuti maunya Allah? Sudah ada, saya kasih kau kitab 2. Satu kitab Al-Quran, ikuti Al-Quran. Yang kedua, saya tidak paham Al-Quran. Sudahlah, saya kasih kau contoh teladan. Siapa? Muhammad SAW. Bagaimana menjadi artis? Ya ikuti bagaimana Rasulullah. Bagaimana menjadi pedagang? Ya ikuti Rasulullah. Bagaimana menjadi politisi? Ya ikuti Rasulullah. Ketika ikuti Rasulullah, uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ada contoh tapi tidak baik. Ini contoh yang baik. Ketika mengikuti contoh Rasulullah, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Amin. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Langsung saya akan bacakan pertanyaan dari Instagram ini dari Rian Raka Siwi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang rajin beribadah dan mencari bekal untuk di akhirat, hidupnya sulit dan pas-pasan. Sedangkan ada orang yang jauh dari ibadah tapi nikmatnya malah terus ditambah. Itu bagaimana Ustadz? Apakah itu menjadi sebuah cobaan dan ujian Ustadz? Jadi saya justru senang kalau hidup pas-pasan. Oh, maksudnya? Pas mau beli mobil, ada. Pas semua ya? Pas pengen motor yang punya meleng, ambil. Nah, pertanyaan seperti ini sudah disusupi oleh bisikan setan. Tuh, enggak sholat, rumahnya bagus. Oh, itu rajin betul sholat, hidupnya susah. Memang bukan gara-gara sholat orang kaya. Tapi kerja, usaha. Apa bedanya? Udah ridha. Kalau Allah sudah ridha, meskipun dia sedikit, berkah. Ada orang gajinya, penghasilannya tidak jelas. Tapi alhamdulillah setiap ada pembangunan masjid, ada sumbangannya di dalam. Begitu ada pergi umroh, muncul namanya di situ. Padahal penghasilannya ya tidak terlalu kaya. Sebaliknya ada orang kaya betul, tapi pembangunan masjid tidak pernah kita dengar ada namanya. Tidak pernah kita lihat berjamaah di masjid. Kemudian belum haji sampai sekarang. Yang paling penting lagi, orang yang dekat dengan Allah itu beda antara yang diperolehnya. Perlu kita sadari perbedaan antara nikmat dengan istidraj. Mas, nikmat itu segala pemberian Allah, di mana pemberian tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Saya punya mobil, alhamdulillah. Tapi mobil saya ini saya pakai ngantar ustadz, saya pakai pergi pengajian, ibu-ibu menikmati, ada keluarga tetangga yang lagi sakit dia gunakan, itu nikmat. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada juga pemberian yang Allah berikan, tapi justru menjauhkan diri kepada Allah. Dia punya mobil tapi dipakai selingkuh. Punya mobil tapi dia pakai untuk ngangkut-ngangkut barang-barang larangan Allah. Nah, di dunia kita lihat, kok nyaman? Itu menurut kita, tapi belum tentu nyaman dalam rumah tangganya. Ada orang tidak sholat, rumahnya mewah.
Tapi itu penglihatan kita. Apa yang kita tidak tahu? Istrinya selingkuh. Suaminya membalas.